Eh, Terima kasih pada kawan-kawan media cetak, media online, media elektronik, televisi, radio, dan live streaming online. Pada hari ini, Partai Buruh bersama Organisasi Serikat Buruh ingin menyampaikan beberapa hal melalui konferensi pers pada pagi hari ini. Yang pertama, Partai Buruh bersama Organisasi Serikat Buruh dan Organisasi Serikat Petani serta kelas pekerja lainnya akan menggelar aksi puluhan ribu buruh pada tanggal 14 Januari jam 9.30 sampai dengan jam 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Peserta aksi akan difokuskan di Istana Negara yang berasal dari Jabodetabek, Serang, Cilegon, Karawang, Purwakarta, dan Bandung Raya. Jumlah peserta aksi diperkirakan lebih dari 10.000 orang. Secara bersamaan, aksi juga serempak akan dilakukan di beberapa kota industri, antara lain di Bandung, Jawa Barat, di Semarang, Jawa Tengah, di Jawa Timur, Surabaya, Jawa Timur, juga dilakukan di Banda Aceh, di Medan, Sumatera Utara, di Palembang, Sumatera Selatan, di Bengkulu, di Pekanbaru, Riau, di Batam, Kepulauan Riau, juga di Balikpapan, Kalimantan Timur, di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan juga di Ternate, Maluku Utara, di Mataram, di NTB, di Makassar, Sulawesi Selatan, di Palu, Sulawesi Tengah, di Gorontalo, dan beberapa kota lainnya, termasuk di Papua, Indonesia Timur. Serempak di kota-kota industri tersebut akan melakukan aksi yang melibatkan puluhan ribu buruh di Jakarta dan ribuan buruh di kota-kota industri lainnya. Isu yang diangkat di dalam aksi tersebut fokus pada menolak atau tidak setuju dengan isi Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Omnibus Law Cipta Kerja. Jadi fokus pada penolakan atau tidak setuju dengan isi Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Omnibus Law Cipta Kerja. Nomor 2, terhadap mekanisme pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja, ada 2 yang bisa dilakukan dalam hukum ketatanegaraan. Satu, melalui mekanisme pembahasan di DPR RI bersama pemerintah, dan DPR RI membentuk pansus yang beberapa waktu yang lalu namanya adalah Pansus Balik RUU Cipta Kerja. Mekanisme yang kedua adalah peraturan pengganti undang-undang atau Perpu yang dikeluarkan oleh Presiden. Untuk selanjutnya, Perpu tersebut diserahkan ke DPR untuk dibahas oleh DPR. Apakah menerima Perpu, maka akan menjadi undang-undang, atau menolak Perpu, maka harus
dibentuk pansus untuk membahas prolegnas terkait dengan Omnibus Law Cipta Kerja. Terhadap mekanisme tersebut, Partai Buruh bersama organisasi serikat buruh bersepakat, bersetuju bahwa mekanisme yang ditempuh adalah Perpu, bukan melalui DPR RI dengan cara membentuk pansus balik Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Ada beberapa alasan yang ingin saya ulang kembali dalam kesempatan ini. Mengapa lebih memilih Perpu ketimbang memilih mekanisme pansus DPR RI? Alasan yang pertama adalah Partai Buruh dan organisasi serikat buruh, serikat petani, dan organisasi kelas pekerja lainnya tidak percaya dengan DPR yang sekarang. Kami mempunyai pengalaman buruk terhadap pembahasan Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja pada masa tahun 2020 yang kemudian disahkan dalam sidang paripurna DPR. Penuh dengan tanda petik kebohongan dan tidak ada satupun usulan daripada serikat-serikat buruh pada waktu itu dan serikat petani yang dimasukkan di dalam pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 pada tanggal 5 Oktober. Oleh karena itu, ibarat pepatah mengatakan, keledai hanya keledai yang jatuh 2 kali dalam lubang yang sama. Maka Partai Buruh dan organisasi serikat buruh tidak ingin menjadi keledai seperti dalam pepatah tersebut jatuh dalam lubang yang sama. Alasan yang kedua, sekarang adalah sudah masuk dalam tahapan pemilu yang kita kenal dengan tahun politik. Dalam tahun politik, politisasi terhadap sebuah undang-undang yang menyita perhatian publik mungkin saja terjadi. Dan patut diduga kekuatan uang akan berseliweran. Sekali lagi, patut diduga kekuatan uang akan berseliweran karena undang-undang Omnibus Law ini cita rasanya adalah kepentingan pengusaha, para pemilik modal. Bagaimana pemilik modal menginginkan melalui undang-undang Cipta Kerja ini downgrade, menurunkan semua bentuk kesejahteraan daripada buruh, dan memberi ruang-ruang kepada pengusaha-pengusaha untuk mengeruk kekayaan alam tanpa berbagi kepada negara dan rakyat, serta merampas tanah-tanah petani, melegalkan impor tanpa batas yang merugikan petani, peternak, dan kelompok-kelompok kelas pekerja lainnya. Sehingga Omnibus Law ini syarat dengan kepentingan pengusaha. Udah nggak usah berdebat lagi. Saya ILO Governing Body, saya salah satu pengurus daripada Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu ILO, International Labour Organization. 3 periode saya kebetulan diberi amanah oleh kawan-kawan buruh se-Asia Pasifik, mewakili Asia Pasifik, duduk di kantor ILO Governing Body pusat di Geneva, Switzerland. Tidak ada satupun produk undang-undang di dunia, ini kami debatkan dan kami diskusikan, tentang investasi satu sisi, tentang kesejahteraan buruh. Karena ini dua mata uang, ibarat 2 mata uang yang berbeda, bertolak belakang. Tapi Omnibus Law Undang Cipta Kerja memaksakan kehendak. Kalau bahasa kami dulu ya, di tahun 2020, ini pasal siluman. Klaster siluman dari pengusaha-pengusaha atau pemilik modal hitam. Pemilik modal hitam itu apa, Bung Iqbal? Itu pemilik modal hitam yang ingin upah murah. Pemilik modal yang outsourcing dilegalkan sebebas-bebasnya. Seperti perbudakan zaman modern. Kontrak buruh tidak ada periode, tanpa batas. Seumur hidup. Outsourcing seumur hidup. Semua jenis pekerjaan. Pesangon direndahkan supaya bisa PHK. Yang bahasa Menko Perekonomian saya kutip. Easy hiring, easy firing. Itu gaya liberal. Bukan Pancasila itu. Saya belajar tentang teori-teori itu. Tidak ada easy hiring,
easy firing dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang berideologi berasaskan Pancasila. Nggak ada. Itu negara liberal. Easy hiring, easy firing. Di Eropa, Nordik bisa, Jerman bisa. Di Eropa Barat, nggak ada itu easy hiring, easy firing. Nggak ada itu outsourcing sebebas-bebasnya. Mungkin model Amerika. Di Amerika pun ada aturan yang harus dipenuhi ketika mereka berselisih di dalam pengadilan yang terkait dengan hubungan industrial. Omnibus Law melegalkan itu. Dan DPR menyetujui yang tadinya 8 Oktober 2020 mau disidang paripurna. Entah bagaimana pimpinan DPR atas nama lembaga DPR memajukan menjadi 5 Oktober 2020. Bagaimana kalian bisa percaya kembali dengan DPR? Itu alasan kenapa kami menolak mekanismenya Pansus DPR RI, tapi lebih pada sisi Perpu. Alasan ketiga, di DPR akan dibahas ulang, akan mengulang kembali apa yang terjadi di tahun 2020. Oleh karena itu, Partai Buruh dan organisasi serikat buruh dan lainnya bersepakat bentuk atau mekanisme pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah masuk prolegnas. Sudah masuk prolegnas. Bentuknya adalah Perpu. Teman-teman banyak bertanya kepada Partai Buruh dan organisasi serikat buruh. Kenapa harus Perpu? Kan Perpu juga sama saja isinya ternyata. Kami belum diskusi isi pada waktu itu. Kami diskusi tentang mekanisme pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja. Karena ketika kami periksa berbagai sumber, dari berbagai sumber di DPR, yang masuk prolegnas Undang-Undang Cipta Kerja itu sama isinya dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah dibatalkan, inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Hanya typo-typo. Bahkan dari sumber pemerintahan kami mencari informasi. Nah, oleh karena itu harus dicari mekanisme jalan hukum yang lebih cepat. Maka usulan Perpu yang memungkinkan untuk lebih cepat. Tentang ada perdebatan inkonstitusional atau tidak terhadap Perpu, silakan ahli tata negara. Partai Buruh belum masuk parlemen tidak ingin berdebat di dalam situasi. Ada dua pandangan dalam ahli hukum tata negara. Nah, dengan Perpu pun setelah kami tahu isinya, kami tolak. Nah, sekarang yang ditolak isi Perpu itu, tapi mekanismenya kami setuju Perpu. Kami setuju dengan Perpu, silakan DPR putuskan. Saya berani bertaruh, DPR akan menerima itu Perpu. Setali 3 uang. Akan menerima. Karena dari omongan-omongan di beberapa media DPR itu nggak jelas. Anggota DPR yang sekarang ini. Tapi dari sisi Partai Buruh dan Serikat Buruh, jadi tahu kan, oh ini ternyata yang dipikir oleh pemerintah, isinya. Dan kita akan buktikan nanti DPR. Kalau emang wakil rakyat, mudah-mudahan menolak isi Perpu itu. Itulah yang melatar belakangi Partai Buruh dan organisasi serikat buruh, serikat petani, dan lainnya. Jadi kami bersepakat dengan ahli tata hukum negara yang menyatakan Perpu boleh. Mekanismenya, tapi terhadap isi Perpu kami menolak. Hal lain juga yang kami kaget, kenapa menolak isi Perpu. Sebenarnya, beberapa serikat buruh sudah bertemu dengan tim Kadin. Kami nggak percaya Apindo. Lihat saja, baru urusan upah minimum yang sedikit membantu buruh melalui Permenaker nomor 18 tahun 2022. Sudah digugat sama Apindo ke MA. Apalagi isi Undang-Undang Cipta Kerja. Maunya nggak berubah. Ya kalau Apindo kayak begini, kenapa kita harus percaya sama Apindo? Sudahlah, DPR-nya penuh dengan kebohongan-kebohongan, tanda petik, dalam pembahasan terhadap kebohongan yang saya maksud terhadap Omnibus Law ya, tidak
dalam konteks yang lain. Kenapa kami percaya dengan Apindo yang baru satu pasal aja tentang upah minimum naik sesuai Permenaker nomor 18 udah digugat ke mahkamah. Maka kami mencari alternatif. Nah, ketemulah dengan tim Kadin. Tim Kadin membuka dialog. Dan terjadi dialog. Terjadi kesepahaman. Ini prosesnya yang membuat kenapa isi Perpu itu kita tolak. Kan tim Kadin sudah diskusi dengan beberapa serikat buruh. Maaf ya. Kesepahaman-kesepahaman yang sudah didiskusikan dan menghasilkan kesepahaman-kesepahaman tersebut. Ada 9 isu. Isu pertama upah minimum. Kami bersepakat upah minimum kembali ke Undang-Undang nomor 78, ke peraturan pemerintah, ke peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 yang menyatakan kenaikan upah minimum sama dengan inflasi plus pertumbuhan ekonomi. Dan kami juga bersepaham tentang upah minimum bagi perusahaan yang tidak sanggup membayar karena situasi ekonomi, krisis ekonomi, pandemi, bencana alam, maka bisa menangguhkan pembayaran kenaikan upah minimumnya dengan terlebih dahulu membuktikan bahwa 2 tahun berturut-turut perusahaan tersebut merugi berdasarkan laporan keuangan tertulis yang dibuat oleh akuntan publik. Kan fair. Itu kesepahaman. Kenapa di Perpu kok nggak dimasukkan? Malah di Perpu ada yang aneh. Ada istilah kenaikan upah minimum berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, indeks tertentu. Saya tidak pernah mendengar seluruh dunia ada rumus seperti itu. Di dalam rumusan upah minimum di seluruh dunia, tunjukkan mungkin ada satu negara, kalau seperti itu ada indeks tertentu. Seluruh dunia hanya 2 cara menghitung kenaikan upah minimum. Satu berdasarkan standar living cost. Kalau di Indonesia kita kenal dengan KHL. Kebutuhan hidup layak, jumlahnya 60 M. Atau yang kedua, berdasarkan makroekonomi. Inflasi plus pertumbuhan ekonomi. Tidak ada indeks tertentu. Kalau indeks tertentu, bagaimana cara menentukan indeks itu? Alfa itu. Kalau dalam Permenaker nomor 18 tahun 2022 kan indeks tertentu itu 0,1 sampai 0,3. Pertanyaan saya kepada pemerintah, kepada Kementerian Tenaga Kerja. Dari mana Anda menghitung 0,1 sampai 0,3 terhadap pertumbuhan ekonomi? Kenapa enggak 0,1 sampai 1,0? Saya ambil contoh, Maluku Utara, pertumbuhan ekonominya itu adalah 27%. Bahkan Bapak Presiden Jokowi sangat bangga. Seluruh dunia terbesar itu Maluku Utara, pertumbuhan ekonominya. Karena ada pertambangan nikel terutama. Terus terhadap 27% pertumbuhan ekonomi itu, berapa kontribusi buruh yang bekerja di misal Morowali dan di tambang-tambang nikel yang lain? Apa bisa dihitung dengan indeks-indeks yang muncul itu? Kementerian Tenaga Kerja nggak bisa jawab. Jadi indeks tertentu apa? Mana referensi dunia itu mana? Kalau mau mengukur indeks tertentu, kontribusi buruh terhadap pertumbuhan ekonomi, ayo hitung datanya. Mana datanya? Kenapa nggak 0,1 sampai 1,0? 1,0 itu berarti 100%. Indeks tertentu itu. Nah, lebih diperparah, di Perpu ada formula bisa berubah. Loh, akibat keadaan ekonomi dan ketenagakerjaan. Masa pasal formula di atas bisa ditiadakan oleh pasal di bawah? Itu pembuat Perpu itu benar-benar berpihak benar sama pengusaha itu. Bukan mau ngelindungin buruh. Harusnya di penjelasan pasal, bukan di batang tubuh pasal. Penjelasan pasal terhadap formula bisa berubah itu maksudnya memang untuk perusahaan yang tidak mampu. Maka di penjelasan pasal tentang pasal formula kenaikan upah, penjelasannya adalah formula kenaikan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut di batang tubuh
Harusnya bagi perusahaan tidak mampu tadi boleh menangguhkan terhadap formula yang ada dengan membuktikan 2 tahun berturut-turut laporan keuangannya akuntan publik merugi. Gitu. Benar-benar nih pembuat Perpu ini asal-asalan. Isu yang kedua adalah outsourcing. Antara isi Perpu dengan isi Cipta Kerja, Undang-Undang Cipta Kerja, nggak ada beda. Cuma main-main di kalimat aja. Di dalam Perpu yang kita tolak adalah penggunaan outsourcing atau precarious work itu boleh. Nah, boleh menggunakan outsourcing-nya diatur nanti oleh peraturan pemerintah. Secara umum begitu. Berarti ini juga semua pekerja, jenis pekerjaan boleh. Karena di situ awalnya dibilang perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan alih daya. Jadi boleh. Nanti bolehnya diatur oleh pemerintah. Ya berarti intinya boleh semua jenis pekerjaan seumur hidup, tidak dibatasi. Nah, kalau Undang-Undang Nomor 13 yang kami setujui dan kesepahaman yang kami setujui dengan tim Kadin, sepaham loh, kita udah sepaham. Udah diskusi 5 kali. Itu adalah kembali ke Undang-Undang Nomor 13. Prinsipnya apa? Outsourcing nggak boleh. Dia menjadi boleh terhadap pengecualian. Itulah 5 jenis pekerjaan. Beda nafasnya. Perpu ini outsourcing boleh. Untuk bolehnya itu diatur oleh pemerintah melalui peraturan pemerintah. Dan ketika kami tanya ke Kementerian Tenaga Kerja, apa yang dibilang boleh? Itu nanti yang ngatur KL istilahnya. Kementerian dan lembaga. Wah, sama aja bebas seluas-luasnya. Apalagi kalau, maaf ya, tanda petik, kalau disogok, birokratnya gimana? Masa kementerian dan lembaga yang nentuin? Berapa kementerian? Berapa lembaga? Dan nggak ada ukuran yang membatasi jenis pekerjaannya. Semua boleh. Asal kementerian dan lembaga itu katanya memberikan rekomendasi surat bahwa boleh menggunakan outsourcing. Kok negara melegalkan perbudakan modern? Kami dengan tim Kadin bersepaham. Ada catatan tertulisnya. Nanti kami kirim ke teman-teman media. Bahwa outsourcing itu tidak boleh menurut pandangan Serikat Buruh. Dia menjadi boleh terhadap pengecualian 5 jenis pekerjaan. Nah, dalam diskusi dengan tim Kadin, oke, mau tambah berapa? Apa mau tambah 10 jenis pekerjaan yang dibatasi yang boleh outsourcing atau 15? Amerika aja membatasi kurang lebih sekitar 107 jenis pekerjaan yang boleh outsourcing. Indonesia, katanya negara Pancasila, liberal benar. Membolehkan perbudakan zaman. Itu isi Perpu yang kita tolak. Tolak outsourcing. Nggak boleh. Dia menjadi boleh pengecualian. Apa? Berapa jenis pekerjaannya? Berapa lama? Ya. Nah, yang ketiga, isunya adalah tentang pesangon. Pesangon di Perpu dengan Undang-Undang Cipta Kerja sama. Ini kita tolak. Kalau nomor 13 yang diinginkan oleh Serikat Buruh, organisasi buruh itu, kembali ke Undang-Undang nomor 13 yang menyatakan pesangon sekurang-kurangnya diatur tuh, misal 1 bulan upah untuk masa kerja 1 tahun ke atas. 8 tahun ke atas, maksimal 9 bulan upah. Tapi kalau di Perpu kan sesuai ketentuan, nggak bisa berunding. Kalau Undang-Undang 13 tahun 2003 yang diinginkan oleh Serikat Buruh, dia pesangon itu bisa berunding antara buruh dengan pengusaha. Karena bahasanya sekurang-kurangnya. Bisa 2 kali sesuai aturan. Bisa aja kalau perusahaannya mampu, 8 tahun ke atas masa kerja, 9 kali 2. Berarti 2 kali aturan, 18 bulan upah. Nah, di Perpu tidak ada. Udah titik 9 bulan upah. Nah, kalau perusahaannya kaya raya, perusahaannya besar, untung terus, masa sama dengan perusahaan alas kaki yang tutup? Nggak masuk akal ini undang-undang. Nah, belum lagi di Perpu menghapus apa itu uang pisah yang 5% itu terhadap yang ada sudah tercantum di Undang-Undang Nomor 13.
Dan yang lebih parah, di Undang-Undang Nomor 13 yang diinginkan oleh Serikat Buruh tentang pesangon, kalau perusahaan merger, misal ada perusahaan A, kembang kempis, ada perusahaan B, kaya raya, dengan jenis usaha yang sama, dia merger. Si perusahaan kaya ini kan kuat. Masa merger di dalam Perpu yang kemudian nanti ada turunan di PP nomor 34, saya kalau nggak salah, atau 35. Masa hanya 0,5? Perusahaannya untung, beli perusahaan yang rugi, buruhnya buntung, dipecat dengan 0,5 kali aturan. Padahal di Undang-Undang Perpu, Cipta Kerja dan Perpu, tentang pesangon udah dibilang, sesuai ketentuan. Sesuai ketentuan artinya misal 8 tahun masa kerja ke atas, 9 bulan. Nah di PP-nya diturunin lagi. Yang kayak begini yang merger, dihapus di Perpu, diturunin di PP, jadi 0,5. Kan kontradiktif antara bahasa Perpu dengan PP yang sudah ada sebelumnya. Kacau ini. Merugikan buruh. Ya akhirnya yang terjadi apa? Di perusahaan garmen, tekstil, sepatu, karyawan yang berusia 40 tahun ke atas, kan udah tua tuh. Dianggap nggak produktif. Suruh keluar. Karena bayarnya 0,5. Dari aturan yang berlaku di Perpunya sendiri. Aneh. Kok PP mendegradasi Perpu, mendegradasi Undang Cipta Kerja? Jadi murah. Bergelombang, Mak. Banyak PHK di mana-mana. Ya kita lawan lah. Kita nggak mau. Harus ada ruang dialog. Maka Undang-Undang Nomor 13 yang kita pakai. Uang pisah jangan hilang. Ya. Tentang uang pesangon dan uang penghargaan dan juga uang penggantian masa kerja itu tidak boleh hilang dengan bahasa sekurang-kurangnya. Jadi ada dialog negosiasi. Dan perusahaan-perusahaan yang merger itu harus 2 kali. Sesuai Undang-Undang 13, 2 kali aturan. Perusahaan yang mengambil perusahaan baru, bukan merger. Yang membeli perusahaan baru jadi perusahaan sendiri. Kita minta 2 kali kalau karyawannya di PHK. Orang udah kerja 30 tahun, 40 tahun. Seenaknya aja bayar pesangon. Ini yang saya bilang liberal, Perpu ini, isinya. Tentang pesangon. Tentang yang keempat adalah tentang karyawan kontrak. Orang dikontrak seumur hidup. Walaupun di PP-nya kemudian dibatasi. Dalam Perpu itu seumur hidup. Karena nggak ada berubah dengan Cipta Kerja. Di PP sih memang dibatasi 5 tahun. Nah pertanyaan setelah 5 tahun mau diapain? Terus periode kontraknya berapa kali? 5 tahun. Kontraknya 100 kali. Emangnya rakyat Indonesia ini tanda petik hanya tidak punya nyawa seperti binatang. Kontrak seminggu pecat, kontrak sebulan pecat, kontrak 2 bulan pecat, kontrak setahun pecat, balik lagi kontrak seminggu. Periodenya sembarangan, nggak ada batas. Nah yang kami udah sepaham dengan teman-teman tim Kadin itu sebenarnya dibatasi 5 periode. Kalau di Undang-Undang Nomor 13, 3 periode. Oke, kita batasin 5 periode dalam jangka waktu 5 tahun. Sehingga ada kepastian orang yang dikontrak menjadi karyawan tetap. Tidak dikontrak terus. Itu yang keempat tentang pesangon. Jadi upah minimum, outsourcing, pesangon, karyawan kontrak. Yang kelima PHK. PHK jadi dipermudah. Itulah easy hiring, easy firing. Di Perpu PHK gampang. Kalau kamu mau saya pecat, tunggu di pengadilan. Ini gaya Amerika. Di PHI. Dan kita tahu hakim PHI gimana. Dari 100 penelitian ya, Terry R. Carway, 100 kasus di PHI di seluruh Indonesia. Terry profesor dari Columbia University, saya baca bukunya, dan saya sebagai narasumber pada waktu dia buat buku. Dari 100 kasus, 90% memenang, 90 dimenangkan oleh pengusaha. Tanda petik, dari penelitian terdapat sogok-menyogok dari oknum pengusaha ke oknum hakim PHI. Kalah. Nah sekarang PHK digampangin. Dan gaya Amerika ketemu ya di PHI.
Kalau Undang-Undang Nomor 13 yang kita minta, berunding dulu dong. Sejauh mungkin PHK harus dihindari antara pihak pengusaha dan pihak buruh. Itu Undang-Undang Nomor 13. Yang kedua, kalaupun ada PHK, berunding dulu bipartit. Nggak langsung pengadilan hubungan industrial. Dan selama nggak ada kesepakatan, kalaupun dibawa ke pengadilan hubungan industrial atau labor court, maka semua pihak, kedua belah pihak menjalankan kewajibannya. Buruh tetap terima upah, pengusaha harus bayar upah, dan buruh terima upah, buruh harus bekerja. Bila mana perusahaan tetap menginginkan kehadirannya. Jelas, nggak bisa PHK sembarangan. Nanti Perpu PHK seenaknya. Itu tadi easy hiring, easy PHK. Yang keenam tentang pengaturan jam kerja, yang ketujuh pengaturan cuti. Pengaturan cuti itu yang kami soroti, buruh perempuan. Teman-teman kan buruh perempuan banyak, jurnalis perempuan yang mengambil cuti haid dan cuti melahirkan, upahnya tidak pasti. Tapi dalam Undang-Undang Nomor 13, upahnya dibayar. Harusnya kalimat itu masukin dong. Karena itu satu nafas. Nah, alasan Kemenaker dan pemerintah, oh kalau nggak masuk di Perpu, berarti berlaku di Undang-Undang 13. Nggak bisa. Karena pasalnya satu nafas. Itu hanya cari-cari alasan aja. Itulah kalau kecerobohan yang penuh dengan kebohongan. Tanda petik ya, quote and quote. Yang kedelapan adalah tenaga kerja asing. Nah, ini kalau nggak pakai, kalau di Undang-Undang 13 yang kami inginkan, sebelum tenaga kerja asing yang skilled workers ya, yang unskilled workers. Kalau skilled workers mungkin nggak ada masalah. Yang tenaga asing seperti ahli perminyakan, ahli pertambangan, ahli hukum internasional itu silakan. Yang kita maksud unskilled workers, buruh kasar. Bahaya loh, buruh kasar masuk ke Indonesia, tukang batu masuk ke Indonesia, terutama investasi Cina. Ini kan ingin melegalkan, melindungi investasi Cina ini sebenarnya. Kita setuju investasi Cina, investasi non-Cina. Yang kita nggak setuju, investasi Cina gayanya bawa juga buruh kasar. Kalau negara lain enggak. Korea, Jepang, Eropa, Amerika, nggak ada yang bawa buruh kasar. Kalau investasi Cina di lapangan itu bawa buruh kasar. Maka Perpu melegalkan itu. Karena di Perpu dijelaskan, tidak perlu menunggu izin, cukup lapor RPTKA, Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing, boleh masuk. Kalau di Undang-Undang 13 nggak boleh masuk dulu, sebelum ada kitas intak. Sebelum diizinkan dalam surat tertulis menteri, dia nggak boleh kerja. Nah sekarang kalau RPTKA masuk ke Kementerian Tenaga Kerja, buruhnya langsung kerja. Siapa yang bisa menduga dia buruh kasar atau tidak buruh kasar? Skilled workers atau unskilled workers? Orang langsung kerja, asal dikasih RPTKA-nya. Nah, itu yang ke-8. Yang ke-9 adalah ada beberapa sanksi pidana yang dihilangkan di dalamnya. Kawan-kawan semua, itulah sikap Partai Buruh dan Organisasi Serikat Buruh. Dan sebagai penegasan, atas penolakan atau ketidaksetujuan isi Perpu, tapi kami setuju dalam bentuk mekanisme Perpu, bukan pansus, mosi tidak percaya pada DPR, atas ketidaksetujuan isi Perpu itulah, maka Partai Buruh bersama Organisasi Serikat Buruh, Serikat Petani akan menggelar aksi puluhan ribu buruh di depan Istana pada tanggal 14 Januari 2023 pukul 9 pagi, pukul 9.30 sampai dengan 12.00 WIB. Setelah selesai aksi di Istana, maka Partai Buruh dan elemen Gerakan Buruh Serikat Petani menuju Sport Mall Kelapa Gading untuk melakukan deklarasi darah juang pembukaan Rapat Kerja Nasional Partai Buruh. Saya ulangi, pada pukul 13.00 pada 14 Januari, setelah aksi di Istana, Partai Buruh dan semua peserta aksi puluhan ribu itu akan melakukan deklarasi darah juang Partai Buruh sekaligus pembukaan Rapat Kerja Nasional Partai Buruh. Salah satu agenda deklarasi darah juang adalah total menolak isi Perpu dan akan melakukan perjuangan-perjuangan. Tentu kami juga akan melihat apakah turunan peraturan pemerintah bisa mengadopsi
apa yang diinginkan oleh buruh yang juga sudah didiskusikan kesepahaman dengan tim Kadin. Sambil menunggu proses apa yang akan dilakukan oleh pemerintah terhadap peraturan pemerintah, maka Partai Buruh bersama organisasi buruh terus menolak perlawanan dan perjuangan terhadap isi Perpu. Hal lain yang juga disorot oleh Partai Buruh terhadap isi Perpu adalah tentang kesejahteraan petani. Ada 3 poin. Poin pertama, bank tanah. Ya, isu bank tanah. Menurut elemen Partai Buruh yaitu Serikat Petani Indonesia, bank tanah justru memudahkan penguasaan tanah rakyat oleh korporasi. Bukan memberi ruang agar undang-undang pokok-pokok agraria yang kita kenal dengan reforma agraria atau land reform itu adalah programnya Partai Buruh, itu ditiadakan oleh Perpu bank tanah ya. Isu kedua adalah tentang larangan impor. Di dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 kalau saya nggak salah ya, yaitu tentang perlindungan petani. Kalau buruh kan perlindungannya di Undang-Undang Nomor 13 2003 buruh. Kalau petani Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 itu perlindungan petani. Di situ dibilang importir nggak boleh mengimpor, nggak boleh, dilarang mengimpor hasil-hasil pertanian dan turunannya ketika terjadi panen raya. Ini kayak sekarang. Karena pakai Perpu itu dihapus larangan itu, boleh sepanjang tidak merugikan petani. Nah, definisi tidak merugikan petani gimana? Kayak sekarang nih, Kementerian Perdagangan mau mengimpor 200.000 hingga 500.000 ton beras. Nah, petani lagi mau panen. Gimana, Jodoh? Nah, akibat Perpu boleh. Karena larangan itu dihapus. Yang di Undang-Undang Nomor 19 itu dilarang. Itu dihapus oleh Perpu. Akibatnya petani gimana? Kalau emang merugikan petani kan itu definisi pemerintah. Dan definisi importir aja. Petani nggak berdaya. Nah, kita tolak itu. Harus kembali ke Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013. Dilarang impor. Kalau panen raya udah tegas. Isu ketiga adalah kalau importir itu melanggar apa yang dimaksud oleh tadi dilarang impor ketika panen raya, maka itu dihukum penjara dan denda 2 miliar. Saya lupa 3 bulan kalau nggak salah penjara. Ntar dilihat lagi. Nah, itu dihapus juga oleh Perpu. Terus perlindungan petani di mana? Selalu jadi korban petani. Partai Buruh, di mana petani adalah konstituen Partai Buruh, menolak keras isi Perpu yang menghilangkan tentang larangan impor di kala masa panen dan sanksi pidana yang dihilangkan ketika importir melanggar larangan impor tadi, serta bank tanah yang lebih memudahkan korporasi untuk menguasai. Demikian kawan-kawan, dan kami akan aksi terus-menerus. Jadi aksi itu enggak di tanggal 14 Januari, terus-menerus aksi. Dan setelah aksi sekitar 2 jam sampai 3 jam, langsung deklarasi darah juang. Kami mengundang kawan-kawan media elektronik, televisi, radio, live streaming online, kawan-kawan media cetak, kawan-kawan media online. Setelah meliput aksi 14 Januari di Istana, jam 9.30 sampai jam 12, kami mengundang untuk meliput pembukaan Rakernas Partai Buruh, sekaligus mendeklarasikan darah juang perjuangan Partai Buruh. Termasuk salah satu agendanya adalah menolak isi Perpu, baik yang terkait dengan buruh maupun yang terkait dengan petani. Terima kasih. Saya kembalikan pada Bung Kahar kalau memang ada pertanyaan. Ya, baik. Ada beberapa pertanyaan Bung Iqbal yang sudah masuk. Pertama dari inilah.com yang menanyakan target dari Partai Buruh apa? Apakah DPR menolak atau tidak menyetujui Perpu atau pemerintah mencabut Perpu Cipta Kerja itu? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, kalau kemudian isi Perpu tetap dijalankan, itu sikap Partai Buruh seperti apa? Yang pertama, sikap Partai Buruh jelas. Kalau memungkinkan Perpu direvisi kembali sebelum dibawa ke DPR.
Apa isi revisinya? Yang sudah kami serahkan, yaitu hasil kesepahaman tim Kadin dan tim Serikat Buruh terhadap 9 isu tadi. Termasuk usulan dari kawan-kawan Serikat Petani Indonesia. Sehingga sebelum Perpu dibawa ke DPR untuk diperdebatkan apakah ditolak atau diterima menjadi sebuah undang-undang, sudah ada revisi. Atau tidak menutup kemungkinan, sudah ada gambaran bahwa apa yang diinginkan oleh kawan-kawan buruh, petani, itu sudah tercermin di peraturan pemerintahnya. Apakah memungkinkan itu? Nah, itu yang kami harapkan. Ya. Kalau ternyata isi perpunya tidak mengalami perubahan revisi atau peraturan pemerintah yang tidak mencerminkan harapan buruh, petani, dan kelas pekerja lainnya, tentu aksi dan langkah-langkah hukum akan diambil. Nah, terhadap harapan kepada DPR, ya kita akan berdoa terus. Walaupun kami mosi tidak percaya pada DPR, kami akan berdoa, nggak bisa lagi kami berbuat apa-apa sama DPR, nggak, mosi tidak percaya. Kami berdoa mudah-mudahan menolak isi Perpu. Sehingga kemudian DPR selain menolak isi Perpu, tegas mengatakan yang akan kami bahas bukan draft yang lama, karena yang masuk ke Badan Legislasi Nasional DPR itu draft lama. Jangan membohongi rakyat lagi, jangan membohongi buruh petani lagi lah. Jelaskan bahwa selain menolak Perpu, DPR juga menolak draft Undang-Undang Cipta Kerja sebagai draft pembahasan. Bikin lagi hearing, public hearing, mulai draft yang baru. Berani nggak DPR menyampaikan? Kalau nggak berani, ya itulah mosi tidak percaya. Karena jujur saja, melihat produk-produk undang-undang yang bertentangan dengan keinginan publik, dari DPR itu membuat kami makin mosi tidak percaya. Hilang harapan, hopeless. Hilang harapan udah. Itulah kenapa Partai Buruh kami dirikan. Ya orang boleh menghina, membuli, terserahlah. Tapi karena hopeless kami dengan partai yang ada. Terhadap persoalan Omnibus Law ya. Dan undang-undang yang lain juga kami jadi hopeless. Hilang harapan. Undang-undang KUHP. Bagaimana itu orang pendekatannya penjara, penjara, penjara. Masa buruh mau demo, berjuang upah, nggak memberitahu ke pihak keamanan, di penjara. Dia berjuang upah, berakhir dengan penjara. Logika apa yang dipakai oleh DPR? Bagaimana undang-undang PPSK tentang sektor keuangan? Udah jelas, JHT itu bisa diambil setelah ter-PHK. Itu perjuangan buruh. Yang waktu itu pemerintah mau merubah, tidak bisa diambil kalau ter-PHK, tapi nunggu masa pensiun. Di undang-undang PPSK yang udah disahkan, dia masukkan pasal selundupan. Memang dengan istilah JHT ada akun utama, ada akun tambahan. Akun tambahan lebih kecil dari akun utama. Nah, kalau akun tambahan cuma 20%, akun utama 80% dari total JHT kita. Berarti kita nggak bisa ngambil JHT dong, cuma 20%. Ini kan akal-akalan undang-undang PPSK tentang JHT. Undang-undang KPK, yang kita rasakan KPK menjadi lemah. Partai Buruh dalam 13 platformnya anti korupsi. Partai Buruh menginginkan kalau masuk ke parlemen, kalau Allah takdir, Tuhan kehendaki, Sang Hyang Widi memberkati, sesuai keyakinan kita masing-masing, kami akan mengembalikan undang-undang KPK yang bersifat extraordinary kepada KPK. Yang mengawasi KPK bukan Dewan Pengawas, tapi yang mengawasi KPK adalah rakyat Indonesia. Itu yang kita bikin nanti mekanisme undang-undang. Tapi dia super body KPK. Kecewa kami dengan sistem DPR yang sekarang yang menghasilkan undang-undang. Terus undang-undang Omnibus Law tahun 2020 yang lalu, 5 Oktober. Yang sekarang kita perdebatkan lagi diskusinya. Yang kelima, 17 tahun rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga nggak disahkan. Karena nggak ada uangnya di situ. Tapi nggak mau melindungi PRT, kerja rumah tangga. Nah, apa yang bisa kami harapkan? Silakan kami berdoa. Mudah-mudahan Perpu dibawa, ditolak, dan langsung harus bilang. Bilang juga, jangan hanya menolak Perpu. Bilang juga, draftnya adalah bukan draft Undang-Undang Cipta Kerja yang lama. Tapi draftnya adalah draft yang baru.
dari awal public hearing. Demikian. Ya, berikutnya ada pertanyaan dari Tempo. Izin bertanya, artinya buruh khususnya KSPI dan federasi di bawahnya sudah membuat kesepakatan dengan Kadin. Apakah ini soal revisi Undang-Undang Cipta Kerja? Apakah ini dituangkan dalam dokumen resmi dan sudah diusulkan kepada pemerintah melalui jalur formal LKS tripartit? Artinya buruh kecolongan soal Perpu ini, karena kemarin Menko Erlangga mengatakan Kadin dilibatkan dalam pembuatan Perpu ini. Terima kasih. Ya, betul sekali. Sudah ada kesepahaman dalam bentuk dialog informal. Ya, dialog informal kan kami mencari format kan, gimana sih ini Undang-Undang Cipta Kerja nih kok masuk prolegnasnya draftnya sama, kan kami udah lihat itu draftnya, yang hanya typo itu yang salah ketik titik koma, nggak berubah draft yang udah masuk di prolegnas. Kami coba pendekatkan ke Apindo malah lebih keras, nggak bisa berubah, sama dengan sikap pemerintah yang menyerahkan draft yang cuma typo itu. Kami coba ke Kadin, karena kan di atas Apindo itu ada Kadin. Nah, Kadin merespon, ya udah kalau gitu ada dialog lah, karena dunia usaha harus maju, tapi buruh juga harus sejahtera. Nah, cara berpikir itu kan bagus. Kita juga setuju dunia usaha maju, buruh tapi sejahtera. Nah, terjadilah dialog terhadap 9 isu, upah minimum, outsourcing, sangon, karyawan kontrak atau PKWT, PHK, pengaturan jam kerja, pengaturan cuti, dan waktu istirahat, yang juga istirahat panjang itu dihapuskan. Kita sepakat tetap ada sesuai kemampuan perusahaan dan tenaga kerja asing dan sanksi pidana yang dihilangkan. Ada kesepahaman tertulis. Sebentar ya, saya ambil. Biar kawan-kawan juga paham ini. Semua tertulis. Tidak ada yang tidak tertulis. Bentar. Ini pemahaman tim Kadin. Tim Kadin ya, saya. Nih, tertulis Kadin. Ini pemahaman, kesepahaman dari Serikat Buruh yang merah. Sama isinya. Ini kesepahaman, karena ini kan informal, tidak formal. Kemudian kami serahkan pada pemerintah. Dan pemerintah, entah nggak tahu saya kenapa di Kemenko Perekonomian tidak mengadopsi ini. Saya nggak tahu. Silakan tanya Menko Perekonomian, tanya Menteri Tenaga Kerja. Kenapa isinya kok jadi berbeda? Ini apa ini? Nggak bisa dibohongi gitu. Tertulis loh. Apa yang mau dibohongi? Sama isinya. Ntar kalau waktunya saya bagikan kepada media. Kira-kira demikian. Ya, baik. Bertentangan dengan hasil kesepahaman itu. Kira-kira demikian. Nggak tahu tuh Kemenko Perekonomian mengaturnya gimana. Makanya harusnya PIC-nya bukan Kemenko Perekonomian. Klaster ketenaga kerjaan ini adalah Kemenaker. Kami tidak persoalkan ya terhadap klaster yang lain. Kita fokus waktu diskusi dengan tim Kadin itu adalah klaster tenaga kerjaan. Nah, tentang yang saya sebut tadi tentang petani itu adalah aspirasi yang ada di Partai Buruh melalui kawan-kawan Serikat Petani Indonesia. Yang tadi itu Bank Tanah yang dikaitkan dengan reforma agraria, kedaulatan pangan yang dikaitkan dengan impor-impor itu. Kira-kira demikian. Ya, ini Pak Iqbal, tentang masih dari Tempo tadi. Erlangga kan mengatakan bahwa melibatkan Kadin itu. Apakah mungkin Kadin tidak menyampaikan kesepahaman itu ketika berdialog membuat Perpu itu? Saya kurang mendapatkan informasi. Ya. Isi Perpu di isu upah minimum dan outsourcing sebenarnya mencoba mengadopsi apa yang menjadi kesepahaman antara tim Kadin dengan Serikat Buruh. Tetapi jadi absurd gitu. Misal outsourcing. Di dalam diskusi berkembang antara tim Kadin dan Serikat Buruh, itu kembali ke Undang-Undang Nomor 13 tentang pasal outsourcing, di mana outsourcing dilarang.
dia menjadi boleh di jasa kegiatan penunjang terhadap 5 jenis pekerjaan, cleaning service, driver, security, catering, dan jasa penunjang perminyakan. Nah, dalam diskusi itu, memang tim Kadin menyampaikan dunia usaha itu berkembang, apalagi revolusi industri 4.0. Nah, saya bilang, kalau begitu berapa jenis? Ayo kita tentukan. Nah, waktu itu sempat muncul 10 jenis, oke, nggak ada masalah. Tentukan dari dunia usaha apa 10 jenis. Nah, itu keburu tidak terbahas memang. 10 jenis yang boleh outsourcing itu di dunia usaha apa saja. Tidak. Nah, harusnya pemerintah, dalam hal ini Kemenaker, respon dong. Kan udah, dan saya nggak tahu ya, apakah Kemenaker dan Kemenko Perekonomian tahu kesepahaman ini. Saya nggak tahu ya. Harusnya direspon dong, dipanggil dong serikat buruh, dipanggil dong Kadin, duduk bareng-bareng. Kan ini bukan hanya domainnya pemerintah. Padahal Bapak Presiden Jokowi kan berulang-ulang terhadap Omnibus Law, khususnya klaster tenaga kerjaan, berulang-ulang kan, duduk bareng. Nggak pernah ada. Saya nggak tahu bagaimana proses di Kemenko Perekonomian. Demikian. Ya, ini masih pertanyaan.